Assalamualaikum Pak Fathan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih gabungnya. Lengkap ya untuk CGP-nya Pak Fathan, lengkap nggih? Lengkap. Oke. Terima kasih, kita mulai nggih Bapak Ibu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Hari ini kita bertemu yang pertama kali nggih di sesi diskusi. Mohon izin share screen nggih. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Belum Ibu. Nah, sudah Bu. Ya, Ibu. Nah, ini ya, Hilang lagi. hilang lagi. Iya. Hilang lagi Bu, tadi sudah berhasil. Astagfirullah. Sudah Bapak. Sudah muncul. Nah, Oke, oh, punten. asik ini Bu. Mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu di modul 1.1. Sebelumnya perkenalkan dulu. Sudah kenal nggih Bapak Ibu? Saya Rianingsih, asal lembaga dari SDN 2 Kaligondo, yang akan membersamai Bapak Ibu di ruang virtual atau di ruang belajar daring. Nanti bersama PP di ruang tatap muka. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mohon dibantu Pak Muhammad Fathan untuk memimpin doa. Ya, kena deh. Baik, sebelum kita mulai acara belajar daring pada sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati agar kegiatan sore hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Berdoa disilahkan. Selesai. Terima kasih Pak Fathan. Oke, sami-sami Bu. Mohon izin dari kelas 104A. Hari ini lengkap nggih? Lengkap. Yang B lengkap nggih? Lengkap Bu. Alhamdulillah. Lengkap. Sebenarnya pengen kita kenalan satu persatu, namun nanti perlahan kita pasti akan mengenal nggih Bu. Kegiatan kita hari ini di eksplorasi konsep modul 1.1 kita akan melakukan diskusi tentang pemahaman Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah belajar di modul 1.1 secara mandiri dan saatnya kita
berefleksi. Kegiatan kita hari ini adalah yang ada 2 JP, 1 JP 45 menit, berarti ini tadi ada sedikit kendala teknis, mohon dimaklumi. Berarti kita nanti selesai di jam berapa, Bu Nita? Sekarang 3:30. Iya, sekarang 3:30. 2 jam lagi, 4:30, 5:30, Ibu. Enggak sampai ya, kalau 90 menit. Oh, 90 menit. Iya. 90 menit, jam 5, Ibu. Ya, jam sekitar itu nanti untuk memenuhi tugas kita di LMS disesuaikan. Jam 5 lebih kita nanti usai. Kemudian untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu diharapkan memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kompetensi lulusan yang dituju untuk selanjutnya yaitu Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian modul, Bapak Ibu TGP mampu memahami pemikiran KHD dan melakukan refleksi kritis atas kolaborasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal nasional pada saat ini. Selanjutnya, capaian yang dituju yaitu Bapak Ibu CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, capaian khususnya secara khusus Bapak Ibu mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar filosofi KHD dan mempunyai keterampilan mengelola pembelajaran berpihak pada murid pada konteks lokal, sekolah, kelas, dan lingkungan yang ada. Kemudian Bapak Ibu CGP mampu bersikap reflektif, kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid dan mencapai kekuatan kodratnya. Agenda kita hari ini, pembukaan 25 menit, refleksi kritis, Bapak Ibu bersama CGP dari baik kelas A maupun B selama 30 menit, kemudian dialog diskusi tanya jawab 20 menit, refleksi umpan balik 10 menit, penutup 5 menit. Pembukaan tadi sudah kita buka dengan doa, selanjutnya setidaknya saya juga ingin kenal beberapa mewakili yang bersedia memperkenalkan diri dari kelas 1 104A 1, 104B 1. Monggo silahkan diwakili. Bapak Ibu CGP sudah mengenal PP-nya nggih? Sampun, Bu. Bu Lailatun Nisfia, monggo memperkenalkan diri. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Tunisvia. Biasa dipanggil Via kalau di sekolah. Bu Kalau Via. ya, Via, Bu. Kalau ke teman-teman guru biasanya dipanggil Bu Nisvia. Saya mengajar di SDN Gajahrejo 2, Kecamatan Purwodadi. Bisa di Purwodadi sendiri. Di Desa Parirejo, dekat Kebun Raya. Siap mampir Bu nanti kalau jalan-jalan nggih. Nggih Bu, dipersilahkan. Monggo dari kelas yang satunya, kelas ini Bu Nisfia di kelasnya Bu Anita. Nggih. Dari kelas Pak Fathan, monggo Bapak saya minta Bapak ini. Tidak, sekarang Bapak.
Dari kelas Pak Fathan. Bapak, yang Bapak monggo. Semangat, Pak. Pak Ahmad Saiful. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dari SDN Petung 3 Pasrepan. Saat ini saya sendiri berdomisili dari Ngepol, Pasuruan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu semuanya domisili Pasuruan, nggih. Oke. Nggih. Alhamdulillah lengkap dari Pasuruan ini semua, PP dan CGP-nya. Nah, mohon di sini nanti kita komunikasi kolaborasi yang sinergi, nggih, Bapak Ibu, saling menguatkan, saling mengisi untuk pemenuhan tugas. Karena saya sendiri sebagai manusia banyak kurangnya, mohon nanti juga sering diingatkan. Saya ingin banyak belajar dari Bapak Ibu juga. Kita bisa berbagi praktik baik dan pengalaman pembelajaran di lingkup sekolah kita masing-masing, nggih. Oke, izin lanjut kembali ke PPT. Untuk pembukaan di saat ngantuk ini, adakah dari Bapak Ibu yang berkenan membukanya dengan ice breaking? Monggo. Bapak Ibu kok tegang semua toh? Saya jadi tegangan tinggi juga ini. Monggo kita santai saja Bapak Ibu, sama belajar, saling belajar. Saya pengen banyak belajar dari jenengan semuanya. Iya Pak, ngantuk. Makanya biar tidak ngantuk, monggo kita ice breaking dulu. Siapa yang bisa? Ayo Bu Indah, Bu Indah Puji Lestari. Masih ngantuk, Bu. Iya, biar tidak ngantuk. Apa ya? Atau mungkin Bu Titi. Lagu itu loh, Bu. Biasanya tangan diputar-putar, peganglah Asik. Kurang Bu. Kurang keras ya? Apa hanya di saya ini? Ya, speakernya suaranya Putih kurang keras. Oke. Oke, monggo. Biar tidak ngantuk, saya juga tadi ngerjakan rapot ini. Sebentar, Bu, nyontek liriknya, Bu. Itu sambil gerakan ya, Bu ya? Boleh. Ya. Tepuk tangan, tangan diputar-putar. Peganglah bahu, tangan diputar-putar. Kurang keras ya suaranya. Digoyang-goyang. Ini yang digeleng-geleng diganti digeleng-geleng aja ya. Bukan dilutut. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar. Pegang kepala, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Keliru. Diputar-putar. Peganglah, putarlah ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Titi. Ya, Ibu. Gimana, sudah semangat Bapak Ibu?
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini pembukaan sudah berkeringat ini saya. Meskipun ngantuk-ngantuk ya enggak apa-apa, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD dalam nanti kita berdiskusi bersama. Tentunya Bapak Ibu sudah mempelajari modul 1.1 nggih. Ada yang Ya. belum membuka modul? Sudah membuka. Mohon maaf ada beberapa yang sempat saya japri. Berkaitan dengan tugas Bapak Ibu, ada yang beberapa yang saya japri nggih. Di sini skenario pembelajaran kita hari ini yaitu refleksi kritis. Setelah pembukaan tadi sebenarnya kurang, kita lanjutkan saja karena tadi ada beberapa gangguan teknis. Kemudian di sini Bapak Ibu menyampaikan perspektif refleksi kritis tentang filosofi KHD selama 30 menit. Nanti silahkan Bapak Ibu berdiskusi terkait dengan modul yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.1 utamanya. Nanti kita berbagi apa yang sudah Bapak pahami dari modul tersebut. Mungkin dibagi kita sepakati ya sebelumnya. Kemudian dialog tanya jawab 20 menit, refleksi umpan balik nanti 10 menit, kemudian di akhir ada penutup. Kesepakatan belajar kita hari ini, Bapak Ibu semuanya diharapkan mempunyai pendapat, kesempatan berpendapat, kemudian berpikir terbuka untuk saling menghormati, silent HP, layar di kamera dihidupkan. Silahkan berpendapat, nanti bisa raise hand. Mohon berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Adakah yang mau ditambahkan dari kesepakatan kita? Ada yang perlu ditambahkan? Kita di sini belajar untuk menggali pemahaman kita tentang isi modul. Jadi mohon dengan sangat kita sama-sama belajar. Jadi hasil belajar kita diskusikan di sini, bisa kita ketahui nanti apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Seperti itu disepakati Bapak Ibu? Saya disepakati Bapak Ibu? Bisa. Mohon nanti Bapak Ibu PP juga mendampingi teman-teman CGP dalam memahami di pembelajarannya, nanti membersamai di luringnya juga diberitahukan untuk tidak kopas dari AI. Ya, kita belajar di sini, kita manusia, jadi kita mengasah pemahaman kita lebih dalam agar kita mempunyai pemikiran seperti harapan dan bisa menerapkannya kepada peserta didik kita. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu silahkan dijawab pertanyaan yang ada di slide itu. Bisa nanti raise hand, menggunakan raise hand, atau juga menuliskan jawaban di kolom chat. Pertanyaan pertama adalah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu?
Yang kedua, bagaimana kata menuntun. Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Kemudian yang dapat dilakukan, bisa mengisikan jawaban-jawaban Bapak Ibu di Jambet yang saya kirimkan di menu pesan. Yang slide dicari slide yang kedua saja Bapak Ibu. Slide kedua itu memang kosong, Bu. Papannya kosong. Iya, bisa diisikan di situ jawabannya. Oh iya ya. Kopas saja ke situ, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Bapak Ibu bisa membuka ya Jambetnya ya. Bisa. Bisa itu di kiri itu ada kotak, ada huruf T, itu bisa digunakan untuk menuangkan ide Bapak Ibu.
Silahkan dituliskan nggih. Bu, Nama Bapak Ibu di situ disematkan biar bisa terdeteksi siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum nggih. Belajar bersama kita. Bu, ngapunten bisa kirim link lagi ndak? Saya beralih ke laptop soalnya. Tadi laptopnya tiba-tiba mati. Konteks. Udah ya. Kita sebagai seperti Mohon diberi identitas nggih. seorang pendidik, maka kita arahkan anak didik kita dalam potensi yang ada. Ini ada yang menggeser. Ya, enggak apa-apa. Itu di lembar baliknya Bu, di halaman 2, halaman 3 itu ada.
Iya. Bu Indah menggunakan 2 device ya? Ini Bu Indah kok. Iya, soalnya dari HP yang pertama tadi Bu nggak bisa masuk. Ini saya Oh. coba menggunakan laptop. Yang sudah tertata jangan digeser nggih Bapak Ibu. Di sopo mindah ini. Ini ada di slide 3 ini ya. Bisa diisikan di slide selanjutnya, Pak, kalau enggak cukup ya. Loh, dipindah-pindah lagi. Hmm.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke diskusi, nggih. Bapak Ibu sudah menuliskan refleksi terkait pembelajaran Bapak Ibu di modul 1.1 dimulai dari diri. Silahkan Bapak Ibu nanti kita diskusikan bersama hasil yang sudah dituang di dalam Jambat ini, nggih. Ini yang pertama ini tulisan Pak Iwan Mulia. Monggo Pak Iwan bisa berbagi dengan teman terkait pendapat Pak Iwan. Sementara saya geser yang ini dulu, nggih, menampilkan yang tulisannya Pak Iwan. Masuk suara saya. Kurang jelas, Pak. Halo, halo. Ya, sudah. Nggih, cukup. Halo, halo. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memaparkan jawaban saya terkait apa itu makna menuntun pada proses pendidikan bagi anak saya. Nah, jadi di sini saya tuliskan kita harus berperan aktif dan berkomitmen secara langsung dalam mendidik anak, ya. Yang baik yaitu misalkan memberi contoh yang baik, yaitu hal-hal yang kita lakukan adalah hal yang positif seperti hadir tepat waktu. Nah, kita diupayakan kita hadir dalam kelas itu minimal sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas. Jadi paling tidak anak-anak itu bisa kira-kira, oh Pak Guru ini jarang terlambat, nah seperti ini. Nah, kita memberikan contoh seperti itu. Nah, terus kita juga memberi kewenangan anak untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Secara mandiri itu artinya kita juga memberikan batasan dan juga strukturnya biar anak-anak tidak terlampau menyimpang terlalu jauh. Nah, kemudian kita juga sering memberikan pernyataan-pernyataan mendukung berupa motivasi atau kata-kata yang baik, yang positif, yang sekiranya itu bisa membuat anak-anak itu merasa dihargai, sehingga anak tersebut mampu memunculkan motivasi dalam diri dan mentalnya tidak malu. Jadi anak lebih berani, mungkin seperti itu saja. Dan juga tidak lupa kita seperti moral dan etika ini harus kita tanamkan setiap saat, setiap waktu. Nah, jika anak-anak terlambat, mungkin kita bisa memberikan contoh bagaimana cara terlambat yang baik itu bagaimana. Nah, misalkan anak-anak terlambat ini, ya silakan diberi contoh. Nah, kalau terlambat ya permisi. Kalau berkali-kali ya kita tanya langsung konsekuensinya apa anak-anak kalau terlambat. Jadi dari mereka untuk mereka sendiri. Jadi bisa anak-anak itu berjanji untuk dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan manfaat untuk panjenengan semua. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Di sini Pak Iwan sudah berbagi praktik dengan Bapak Ibu semua. Kalau boleh saya ambil kesimpulan di sini berarti kita sebagai guru,
setidaknya kita jadi role model seperti itu Pak Iwan nggih. Pak Iwan? Halo Pak Iwan? Iya Bu, iya terima. Nggih. Seperti itu Pak Iwan, kita jadi role model seperti itu nggih. Nggih, Berarti leres. Bener. yang kita lakukan pasti akan diikuti peserta didik kita seperti itu nggih. Nggih. Sepakat ah? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Sepakat. Sepakat, Bu. Oke, terima kasih. Coba ini dari Bu Puji. Bu Indah Puji Lestari. Nggih. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya adalah membimbing, mendampingi anak-anak ke tujuan yang ingin dicapai. Berarti saya sebagai guru mendampingi anak-anak supaya mereka mencapai tujuan dengan cara memfasilitasi mereka dari yang tidak bisa menjadi bisa, seperti yang tidak bisa membaca. Nah, ketika dengan cara memberikan jam tambahan ketika selesai pulang anak-anak, bisa kita dampingi mereka dari yang tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca. Menurut saya seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu Puji sudah memberikan refleksinya hari ini. Kemudian dilanjut ke Bu Nisvia. Nggih, Bu. Terima kasih. Menurut saya menuntun merupakan pendampingan terhadap anak didik kita dalam setiap proses belajar mereka. Tidak jauh berbeda dengan Ibu Puji Lestari yang sudah dipaparkan tadi, bahwa kita sebagai guru itu memang harus mendampingi anak didik kita. Selain menjadi fasilitator, kita juga harus berperan aktif untuk membuat mereka merasa aman di samping kita, di sekitar kita, seperti itu. Dengan cara saya sering mengajak ngobrol mereka, kalau misalkan di luar jam belajar, seperti itu. Saya tanya-tanya bagaimana mereka di rumah, bagaimana kegiatan mereka selain di sekolah itu seperti apa. Dengan begitu saya dekat dengan anak didik saya, dan itu menurut saya menjadikan saya dan anak didik saya itu lebih dekat, seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisvia. Nggih. Selanjutnya ini Bu Ari nggih. Bu Ari, Pak Ari ini, Bu Ari nggih. Ibu, Bu, Ibu. Nggih. Monggo Bu Ari. Kemarin saya kira di WA ini Pak Ari ya, saya tulis Pak Ari, nggak maaf. Iya, Ibu, terima kasih. Ngapunten, memang sering Bu yang panggil saya Pak Ari gitu ya. Itu nama pemberian orang tua, Bu ya. Saya terima Iya, saja. Bu. Mohon maaf, Bu ya. Saya yang minta maaf, Bu. Sama-sama. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Salam bahagia. Menuntun dalam proses pendidikan, menurut saya yaitu dalam membersamai murid, kita itu harus memperhatikan potensinya sehingga kita bisa mengarahkannya pada minat dan bakatnya untuk menuju hidup bahagia. Dengan maksudnya demikian, dalam membersamai murid itu kita harus memperhatikan kesenangan atau minat bakatnya, sehingga untuk mengarahkannya itu akan lebih mudah. Demikian Ibu. Dan itu harus kita terapkan bagaimana cara menghargai siswa-siswi kita sehingga mereka merasa bersemangat dan merasa ada support dari kita sebagai gurunya. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa menyajikan pembelajarannya dalam bentuk yang menyenangkan. Mungkin demikian Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ari. Izin menyimpulkan ini tadi dari Bu Indah Puji Lestari dan Bu Nisvia. Ini tadi kalau
boleh saya tarik benang merahnya ya, saya tarik benang merahnya, yaitu bahwasanya kita sebagai guru adalah fasilitator yang membersamai anak-anak tidak hanya di saat pembelajaran, namun di luar pembelajaran pun kita bisa mendekatkan diri ya. Iya. Artinya tidak berdiri terlalu tinggi ataupun duduk terlalu rendah, namun sering membersamai, nggih. Seperti itu Bu Puji. Ya, benar sekali Ibu. Oke, terima kasih dari Bu Ari. Saya mendapatkan pemahaman ya, menambahkan pemahaman saya karena kita di sini berbagi, nggih Bu. Saya Iya, Bu. memahamkan diri saya juga ini, memperhatikan minat bakat yang dibawa anak sejak lahir dan mengantarkannya mencapai cita-citanya dengan selamat, senang, dan bahagia. Seperti itu Bu Ari. Iya, betul sekali Bunda. Oke. Kita di sini ada sudah 1, 2, 3, 4. Coba saya geser ke slide selanjutnya. Nah, ini ada menuntun artinya, oh Bu Nur Aini, monggo Bu Nur Aini, biar saya kenal suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami tentang menuntun artinya memfasilitasi, memberi bimbingan, serta mewadahi peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Dan menuntun itu berbeda dengan menuntut. Kalau menuntun itu kita apa yang ada di diri anak itu sebisa mungkin kita maksimalkan, kita support supaya itu semakin bagus. Berbeda dengan menuntut. Kalau menuntut itu kita pukul rata semua anak. Kita pukul rata semua harus bisa. Kamu harus bisa ini semua. Padahal tidak masing-masing anak memiliki karakter yang berbeda. Jadi di sini menuntun itu kita melihat potensi anak, kemudian dari potensi itu kita lihat, kita dengan jeli melihat apa yang bisa kita, apa hal positif yang bisa kita legitkan pada diri anak itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Aini. Biar menyingkat waktunya, kita lanjut ke ini tulisan siapa nggih? Itu masih saya Bu, yang kuning itu semua saya. Saya pikir apa untuk menjawab pertanyaan begitu. Oke. Terima kasih Bu Nur Aini. Bang Ali bin Abi Thalib, monggo Bapak. Ngapunten Ibu, yang warna kuning-kuning itu tulisan saya. Ini yang stick note warna kuning ini semua Bu Nur Aini. Oke, saya tadi meletakkannya dekat kemudian berpindah. Ngapunten. Nggih. Nyata. Oke. Bu Nani. Adakah Bu Nani? Ada Bu, saya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya menuntun berarti mendampingi, membimbing dan mengarahkan anak didik kita untuk mencapai tujuan dalam setiap langkah proses belajarnya dengan berkolaborasi dengan anak, memberikan ruang pada anak untuk berpikir kritis serta melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Jadi memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Itu Bu, menurut saya. Terima kasih Bu Nani. Lanjut ke Pak Ahmad Saifuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya menuntun anak-anak itu pada hakikatnya anak-anak tetap anak-anak, yaitu masa di mana masa kecilnya itu bermain. Jadi di sekolah itu seringkali
Bahkan sering sekali anak-anak sering saya ajak belajar sambil bermain sambil belajar. Kemudian di sela-sela itu saya juga sering sekali bertukar cerita dengan anak-anak, bagaimana di rumah, bagaimana di sekolah, karena di sekitar wilayah sekolah saya itu rata-rata kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi ibaratnya sekolah itu seperti rumah kedua. Jadi saya sebagian besar ya tetap merangkul anak-anak seperti anak saya sendiri. Seperti itu pendapat saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad atau Pak Saifuddin ya manggilnya ya. Pak Saifuddin. Oh, Pak Saifuddin. Terima kasih Pak Saifuddin. Nggih, matur nuwun. Kita lanjutkan dulu nggih. Nanti kita ambil kesimpulannya. Bu Titi Wulandari. Monggo Ibu dipersilahkan. Siap Ibu, selamat sore, salam bahagia untuk rekan-rekan JGB semuanya. Saya akan memaparkan menuntun. Menuntun itu menurut saya, jadi setiap peserta didik itu memiliki, setiap anak itu memiliki potensi yang ada pada dirinya. Nah, kita sebagai guru, kita memberikan pendampingan, memberikan bimbingan kepada mereka peserta didik untuk memberikan kebebasan untuk belajar. Misalnya setiap anak memiliki potensi yang berbeda antara anak A dan anak B. Misalnya anak A ini memiliki potensi untuk olahraga. Nah, ketika kita masuki untuk pelajaran misalnya matematika, nah anak ini kurang bisa. Nah, kita sebagai guru harus membimbingnya, memberikan pendampingan agar potensi yang ada pada diri anak ini tidak hilang begitu saja. Kita harus mendampingi, memberikan bimbingan agar bakatnya tergali dengan maksimal agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Dilanjutkan ke Bu Anida Husna Dewi. Bu Anida nggih. Iya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, menuntun menurut saya adalah mendampingi anak-anak mencapai tujuan dengan bimbingan agar anak-anak dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ibarat kita mau mengajari anak kita yang masih usia balita, yang istilahnya habis perangkak, dia ingin berjalan. Nah, kita kan biasanya menuntun. Nah, kita memberikan rasa nyaman, kita memberikan rasa aman, biar anak itu bisa lekas mencapai tujuannya, yaitu berjalan dengan lancar. Namun itu bagi saya sendiri pribadi adalah sebuah tantangan ya buat guru, karena apa? Secara teori memang mungkin kita di satu kelas itu pasti akan banyak sekali macam-macam karakter. Nah itu teorinya gampang, tapi pada kenyataannya di lapangan itu luar biasa menguras. Karena apa? Saya pribadi sendiri menuntun anak saya sendiri pun saya rasa kalau dikatakan berhasil pun sekarang saya yakin saya masih belum mencapai sana gitu, masih perjalanannya masih panjang. Apalagi harus membimbing anak-anak dalam satu kelas, walaupun saya sudah menjadi guru puluhan tahun pun saya rasa masih belum bisa menjadi guru yang apa ya, sempurna ya, karena memang saya bukan manusia sempurna, maka saya ingin terus belajar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nida. Di sini tadi untuk menuntun bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya dari Bapak Ibu yang sebenarnya sebagai guru sudah menerapkan semua yang ada di modul 1 dimulai dari diri itu sudah diterapkan, sudah
Cuman mungkin penekanannya kita kadang tidak percaya apa kita sudah melakukan atau belum seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Iwan tadi, Bu Guru adalah role model, kesimpulan dari saya. Kemudian dari Bu Puji, guru adalah fasilitator yang berperan aktif membersamai anak-anak. Kemudian dari Bu Nisvia, Bu Nisvia, tadi sama dengan Bu Puji, nggih. Kalau dari Bu Ari ini tadi saya tarik benang merahnya yaitu memperhatikan minat bakat. Memperhatikan minat bakat peserta didik. Dari Bu Nur Aini memaksimalkan potensi yang ada pada anak. Nah, dari Bu Nani mengedepankan kolaborasi. Dari Pak Ahmad Saifuddin, Pak Saifuddin, yaitu melakukan atau mendidik anak seperti mendidik atau memperlakukan anak kita sendiri. Dari Bu Titi Wulandari, yaitu mendampingi anak sesuai kodrat yang melekat sejak lahir. Kemudian dari Bu Anida, mendampingi anak mendapatkan, mencapai cita-citanya dengan selamat dan bahagia. Intinya di sini kita sebagai guru tidak ada, tidak diperkenankan mengintimidasi seperti itu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Nggih, Bu. Banyak belajar dari Bu siapa nih tadi ya, yang terakhir Bu Anida. Nah, okay. Kita harus banyak belajar. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami nggih? Nggih, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Terus kita lanjut ke bagaimana Bapak Ibu memanai pembelajaran dalam konteks sosial budaya. Di sini ada tulisan Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Pak Iwan ini. Ini Pak Iwan. Adakah Pak Iwan? Atau masih Pak Iwan masih sholat, Ibu. Oh, nggih. Bu Nisvia. Nggih, Bu. Yang di bagaimana Bu Nisvia memaknai pembelajaran dalam konteks sosial. Monggo dibagikan ke Terima teman. kasih, Bu. Menurut saya, jika dimaknai dalam konteks sosial budaya, kita sebagai seorang pendidik membimbing anak didik kita untuk mengembangkan potensi anak didik kita tanpa harus menghilangkan nilai-nilai luhur budaya kita dan norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat kita, seperti itu. Jadi meskipun kita mendampingi, kita tidak menghilangkan norma yang ada di sekitar atau masyarakat kita, tidak menghilangkan nilai-nilai budaya kita, seperti itu, Bu. Contohnya tetap mengajarkan mereka mengenal tentang budaya kita, seperti itu. Jangan dikalahkan dengan budaya-budaya di luar sana. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisvia. Ada yang menambahkan Bapak Ibu? Monggo, karena di sini tulisan hanya hanya Bu Nisvia sama Pak Iwan. Monggo. Kita buat diskusi kita kali ini meskipun capek, kita buat enjoy untuk belajar bersama. Monggo Bapak Ibu, siapa yang berkenan memberikan refleksinya terkait konteks sosial budaya? Haruskah saya menunjuk? Bu Anida Husna, Bu PP ini. Coba Kalau dari menurut Bu PP dulu, Bunda. Apa, Bu? Maaf.
Oh, Bu Anida Husna nggih. Ini Nggih. tadi yang oh nggih monggo siap. Nggih, terima kasih Bu. Kalau menurut saya menambahkan dari Bu Nisvia tadi sudah sesuai nggih, maksudnya apa yang kita berikan ke anak-anak itu memang tidak boleh meninggalkan nilai-nilai yang ada di sekitar lingkungan belajarnya anak-anak. Memang itu sangat berpengaruh. Akan tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang itu banyak sekali yang namanya apa ya, pengaruh. Nah, pengaruh dari budaya asing ya, dari internet, kemudian pokoknya informasi-informasi dari media itu biasanya sangat kuat sekali. Nah, ini memang tantangan kita sebagai guru. Jangankan anak-anak, kita sendiri kadang ikut-ikutan gitu. Mau sadar apa enggak, kadang kita itu terbawa juga. Nah, memang yang harus kita lakukan adalah selalu memberi contoh anak-anak untuk selalu menekankan nilai-nilai yang ada, jangan sampai melupakan budaya dan nilai-nilai yang ada di sekitar. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anida. Ada lagi? Bapak, monggo Bapak, dari Bapak ini. Belum ada suara di memaknai konteks sosial. Terima kasih Bu. Pak Saifuddin, nggih, monggo Pak. Dalam memaknai konteks sosial di anak-anak, mungkin dari kebiasaan sehari-harinya Bu, seperti itu. Kayak ketepatan waktu, seperti jam sarapan, jam berangkat sekolah, jam pulang sekolah, jam berangkat ngaji, jam istirahat, seperti itu. Mungkin lebih tepatnya disiplin waktu anak-anak. Jadi lebih menekankan ke kedisiplinan waktu tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Berarti pendisiplinan, pentingnya pendisiplinan nggih, pembiasaan nggih. Pembiasaan yang akan menjadi kebiasaan. Adakah pendapat lain? Monggo Bapak Ibu. Dari Bu Nisvia sudah, dari Pak Saifuddin sudah, Pak Iwan sudahkah ada gabung? Tambahan Bu mungkin bisa Monggo silakan. Oke, menurut yang Bu Anida Husna tadi dijelaskan kan memang tidak dipungkiri bahwa memang saat ini kan anak-anak sudah dipengaruhi oleh budaya asing seperti itu nih Bu. Tapi kalau kita sebagai seorang pendidik itu kan seharusnya dapat diambil hal-hal positifnya seperti misalkan teknologi. Teknologi itu kan lebih banyak dari asing yang maksudnya itu lebih teknologinya itu lebih maju seperti itu. Nah, kita bisa menggunakannya terhadap anak-anak. Jadi kita bisa mengambil mana yang baik dan mana yang buruk terhadap pengaruh tersebut seperti itu. Mungkin kita bisa mengarahkan anak didik kita lebih ke itunya saja, Bu. Kalau memang pengaruh kan memang sudah terpengaruh kalau saat ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisvia. Ini menjawab tantangan tadi ya, kan ada tantangan tadi pengaruh dari budaya asing gitu ya. Ya, betul, Terima kasih Bu Nisvia. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Nisvia, Bu Anida, Bapak, monggo Bapak. Pak Iwan Mulia belum bergabung ini, Bu. Halo Pak Iwan, adakah Pak Iwan? Sudah ada Pak Iwan? Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Titi, monggo Bu Titi. Iya, Ibu. Terima kasih, monggo.
menurut saya yang dikatakan Bu Nida tadi, Bu Anida tadi tentang pengaruh dari budaya asing. Iya, budaya asing. Nah, kita di sekolah memberikan pengarahan, menuntun kepada peserta didik, kepada anak kita, misalnya hal-hal yang kecil kalau di depan melewati depan guru harus mengucapkan permisi, nun sewu. Kalau kita budaya Jawa, nun sewu Bu, permisi Bu. Kalau pembiasaan di depan pembiasaan kita ketika datang ke sekolah pagi hari menyebut siswa, pembiasaan dengan cara salim, itu termasuk budaya-budaya yang harus tetap kita lestarikan. Artinya kalau kita salim berarti kita hormat atau menghormati orang yang lebih tua. Dan norma-norma ini harus kita tetap junjung, harus kita tetap lestarikan, harus kita bimbing kepada anak didik kita supaya apa? Supaya tidak luntur budaya-budaya yang ada di masyarakat ini. Mengucapkan permisi, nun sewu Bu, minta tolong, seperti itu. Ya itu aja Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titi. Berarti penerapan 5S ya? Iya Ibu. Ya, budaya positif 5S nggih. Adakah Bapak Ibu yang lain punya pendapat? Silahkan. Halo. Hai. Hai. Ayo, monggo kita sharing di sini. Unek-uneknya dikeluarkan. Biar pudar. Biar kita bisa ambil hikmah dan kita terapkan nantinya. Bapak, ada kemana ya bapaknya ya? Siap, Bu. Monggo, Pak. Haruskah saya yang nunjuk? Monggo. Pak Ahmad mungkin Bu, masih belum bersuara beliau. Bapak Ahmad Saipul, monggo. Monggo yang belum. Utamanya yang belum, nggih. Monggo Pak Iwan mawon sing manten wiritan. Kira refresh. Kantos. Monggo. Oke, Pak Iwan dulu. Dimulai Pak Iwan. Nanti Pak Ahmad habis ini. Halo Pak Iwan. Oke Bu, siap nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini senada dengan apa yang disampaikan Bu Titi tadi, Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi mengenai konteks sosial budaya itu, jadi kita menerapkan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari dalam rangka kegiatan positif seperti yang saya contohkan tadi, yaitu seperti masuk kelas belum waktunya ataupun tepat waktu, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bapak Ahmad Saipul, Bu. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ahmad. Oke, Pak Iwan ya napa wiritane niki. Nggih. Tambahan saja Bu. Ini tentang apa budaya asing melalui handphone Bu nggih. Mungkin kalau budaya asing saya rasa terlalu terjauh. Lebih tepatnya itu sepertinya kreator-kreator dari wilayah sendiri itu yang lebih apa ya, lebih gampang dicontohkan ke anak-anak melalui gawainya masing-masing itu tadi. Kayak jargon, kayak slogan seperti itu, atau kayak gerakan-gerakan
ya mungkin itu bisa jadi inspirasi positif untuk pembelajaran. Cuma ya lebih banyak yang negatifnya. Kalau kita bisa mengarahkan yang seperti itu untuk menjadi bahan pelajaran yang positif, mungkin anak-anak lebih bersemangat lagi, lebih mau belajar lebih banyak lagi, atau mungkin bisa jadi tidak mau pulang dari sekolah, begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Saya belum dengar dari Pak Ahmad Rozikin. Adakah beliau? Pak Ahmad Rozikin? Halo? Pak Ahmad Rozikin? Di kolom komentar izin sholat Ibu. Belum gabung, Bu? Belum dengar sama sekali saya suaranya Pak Ahmad Rozikin. Monggo dari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan pendapatnya. Pak Rozikin belum gabung, Bu? Bapak Ibu? Sepertinya belum, Bu. Belum. Oke, berarti kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Mengingat waktunya juga terus berjalan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Monggo dari siapa dulu yang berpendapat? Ini Pak Iwan sudah menuliskan, Bu Nisvia sudah, terus yang lainnya belum. Monggo yang sama sekali belum tampil, okay. Belum saya dengar suaranya. Bu Siti Nur Aini telah resen. Monggo Bu, dipersilahkan. Untuk hal ini, saya mengingat kembali bahwa sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, didiklah anakmu sesuai zamannya. Tentunya agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini, yaitu pada masa ini, dan sesuai dengan kodrat alam agar bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, bukan memaksakan sesuatu yang tidak dikuasai. Seperti itu, Bu. Ya, berarti menyesuaikan ya, Bu. Oke. Monggo pendapat Bapak yang lain. Bapak ya. Di sini Pak Iwan menuliskan karena pendidikan tidak bisa menghapus kodrat alam seorang anak, melainkan memoles kodrat tersebut menjadi hal yang positif. Perkembangan selalu dinamis dan senantiasa berkembang mengikuti era pembaharuan, sehingga pendidikan harus mampu berkembang sesuai dengan zamannya. Mohon bisa dijelaskan Pak Iwan. Pak Iwan lagi. Oke, terima kasih Bu. Biar tidak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kodrat alam, sejatinya anak-anak itu mempunyai takdir sendiri. Jadi kita tidak bisa untuk memaksa anak harus membuat takdir ini, takdir itu. Contohnya seperti yang saya alami dalam kehidupan ini, sebetulnya saya itu tidak punya sedikit pun cita-cita untuk menjadi guru, Ibu. Nah, dan terus pada akhirnya, dulu almarhum ibu saya berpesan, jadi saya ini kuliahnya terlambat. Saya sebetulnya lulus SMA itu tahun 2003,
dan harus bekerja gitu Bu. Dan entah kenapa dorongan kuat untuk kuliah itu dari almarhum ibu saya itu seperti bagaimana ya Bu ya? Seperti dorongan positif, mau enggak mau harus kuliah. Jadi saya ikuti. Jadi memang kodrat alam ini berhubungan dengan takdir. Jadi misalkan anak-anak mempunyai kemampuan untuk mencuri misalkan seperti itu, mohon maaf, naudzubillah jangan sampai ya kita kearahkan ke yang baik. Contohnya misal menjadi ahli pembuka berangkas atau ahli apa ya? Ahli yes, pokoknya buka-buka pintu seperti itu, mungkin menjadi ahli kunci, pengekstra kunci dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangannya selalu dinamis ini memang zaman itu selalu seiring waktu berubah Bu ya. Contohnya seperti ini, kita melakukan pertemuan virtual, mungkin tidak tahu mungkin kedepannya ada seperti muncul 4 dimensi seolah-olah kita hadir dalam ruangan yang sama, mungkin seperti itu yang seperti yang ada di film-film, tidak tahu mungkin 50 tahun atau 100 tahun lagi mungkin, ya seperti itulah. Jadi kita harus dinamis mengikuti perkembangan zaman, harus mampu. Contohnya mengerjakan jamban ini Bu ya, jambot ini ya. Nah, kita tadi juga otak-atik, saya sebetulnya ini pengalaman perdana saya Bu, jadi ya coba aja, siapa takut ya gitu Bu ya. Jadi memang semua itu harus dicoba sesuai dengan apa ya, pokoknya dijalankan aja itu aja, yang penting hasilnya positif itu aja. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, bisa ditambahkan teman-teman yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, sangat mencerahkan. Monggo bisa ditambahkan Bapak Ibu. Bu Nisvia. Nggih, Bu. Di sini Bu Nisvia menuliskan karena setiap anak punya bakat tersendiri dan itu perlu dikembangkan dengan melihat perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, coba. Kalau menurut saya memang pendidikan murid itu memang harus dipertimbangkan dari kodrat alam dan kodrat zamannya, Bu. Dan itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Iwan, cuman tambahannya saja dari saya, memang setiap anak itu punya kodrat alamnya dan itu tidak bisa takdir ya katanya tadi itu. Mungkin kalau dari saya kodrat alam yang tidak baik atau sifatnya yang tidak baik itu bisa kita pupuk seperti Bu, seorang petani itu kan kalau menanam itu kan butuh dipupuk, butuh tanahnya seperti ini, seperti nah itu bisa kita terapkan di anak didik kita. Awal anak didik kita yang tidak baik, kita kasih tahu, kita bimbing, kita tuntun. Nah, itu akan menjadi anak yang baik seperti itu. Dan memang perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Tetapi dimulai dari seorang pendidik itu sendiri. Kalau gurunya tidak mengikuti perkembangan zaman, bagaimana muridnya itu Bu, bisa mengikuti seperti itu. Kembali lagi ke role model tadi, bahwa guru itu menjadi contoh bagi murid-muridnya. Seperti. Jadi kita, saya juga otak-atik Pak Iwan Mulia tadi juga baru tahu ternyata ada model ini jambur tadi. Saya juga otak-atik ternyata seperti ini. Itu kan juga teknologi. Nah, akhirnya saya mengetahui ada hal seperti ini. Dan nanti insya Allah juga saya akan memperlihatkan kepada anak didik saya bahwa ada teknologi seperti ini. Gitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Nisvia. Dari Pak Ahmad Rozikin, sampai kangen aku yo. Pak Ahmad Rozikin sudah gabung kah? Halo Pak Ahmad Rozikin. Ya Bu. Nah. Ya Bu. Cari-cari loh Pak tadi Pak, sampai kemana-mana saya mencari jenengan. Saya pengen dengar suara Pak Ahmad Rozikin ini. Ya. Sebelumnya saya minta maaf Bu kalau telat tadi.
Mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau menurut saya kodrat alam itu berhubungan dengan karakter anak itu sendiri. Yaitu misalnya anak tersebut harus berbuat tanggung jawab apa atas yang dia lakukan, seperti apabila dia dikasih PR, dia harus bertanggung jawab. Seperti juga pada waktu piket kelas, anak harus bertanggung jawab apa yang telah ditanggung jawabkan di dalam kelas tadi. Begitu juga anak harus jujur dan jangan malas gitu Bu, kalau menurut kodrat alam. Sehingga pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dari seorang anak tersebut, sehingga pendidikan tidak memaksa menghapus kodrat seorang anak tadi itu. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Rozikin. Ya. Bapak Ibu ada yang menanggapi atau menambahkan dari pendapat Pak Zikin? Maaf Pak, saya manggilnya gimana ya? Ahmad, Pak Zikin? Rozikin. Oh, Pak Rozikin. Okay. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, adakah yang menambahkan dari mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Mungkin Bu Titi mau menambahkan? Ya. Pendidikan murid kodrat alam dan kodrat kita dengan adanya kemarin di COVID, ada pandemi COVID itu, nah, kita apa ya dituntut, tidak hanya guru yang dituntut untuk mengasah IT kita, yang dulunya kalau pembelajaran secara tatap muka, dengan adanya COVID ini akhirnya guru dituntut untuk cara membelajarkan siswa tidak hanya melalui tatap muka, tetapi bisa melalui virtual. Akhirnya guru ini gimana caranya? Maaf Pak, untuk yang lain bisa di mute Pak Rozikin. Nah, akhirnya guru ini mengolah otak, gimana sih caranya untuk membelajarkan siswa ini tidak hanya melalui tatap muka, akhirnya bisa melalui WA group atau melalui classroom. Nah, ini akhirnya anak juga sesuai dengan zamannya sekarang. Jadi anak itu akhirnya mau tidak mau dia juga harus belajar tentang penggunaan IT, misalnya penggunaan classroom, kemudian anak dengan tugas-tugasnya misalnya tugas untuk membuat poster. Kalau zaman dahulu kita menggambar, poster hanya menggambar. Tapi dengan tuntutan kodrat zamannya sekarang, zamannya yang sudah IT, kita memberikan pengarahan kepada anak. Kalau poster itu bisa misalnya kita menggambarnya atau menuangkannya bisa melalui pakai IT, gimana pakai Canva atau pakai yang lain. Itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Ditarik kesimpulan tadi dari beberapa pendapat Bapak Ibu bahwasanya pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman. Setidaknya di sini saya memahaminya bahwasanya penyesuaian tentang kebutuhan anak dan dengan lingkungan atau model pembelajaran yang kita berikan pun harus mengikuti zaman. Kalau anak-anak dituntut untuk belajar, maka gurunya pun untuk meningkatkan kompetensi juga harus terus belajar. Artinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Seperti itukah Bapak Ibu? Nggih, Bu.
Nggih, setuju. Dituntut terus belajar, ngaten nggih. Nggih, kita Iya, alih ke setuju. pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada apa relevansi pemikiran KD yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Adakah yang memberikan pendapatnya pertama? Monggo, tadi ada Bu Nani tadi Iya, sempat. Bu. Nggih, monggo Bu Nani. Ya, bagi saya pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, pendidik harus bisa memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jadi guru harus memahami apa bakat dan minatnya peserta didik. Nanten, Bu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Pak Saifuddin, monggo disilahkan. Oke, terima kasih Bu. Tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berhamba kepada anak, menurut saya kita sebagai pendidik itu harus tahu kemauan setiap anak. Jadi si A ini maunya kemana, kita ikuti. Si B ini maunya kemana, kita ikuti. Tapi dengan catatan nanti dengan cita-citanya masing-masing siswa itu kita memberi pemahaman bahwa untuk mendapatkan keputusan anak tersebut, bahwa kalau kalian seperti mengambil jalan seperti ini, risikonya seperti ini, tantangannya seperti ini, terus kedepannya seperti ini, terus sehingga anak bisa berpikir lebih dewasa dan dapat menemukan tanggung jawab yang sudah dijalaninya tersebut, Bu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin. Berarti itu kesimpulannya bahwasanya mengikuti kemauan anak dengan catatan memberikan pemahaman atas keputusan dan konsekuensinya. Seperti itu, Pak? Iya, seperti itu. Terima kasih Pak Saifuddin. Lanjut Bu Titi Wulandari. Silakan Bu. Baiklah Bu, untuk memberikan pendidikan yang berhamba pada anak ini berarti menurut saya memanusiakan manusia. Jadi setiap anak ini perlu dihargai, diberikan penghargaan kepada peserta didik, baik itu anak yang kurang baik, harus kita memanusiakan manusia ini, memberikan pengarahan yang baik itu bagaimana. Kodrat yang dibawa ini, jadi setiap anak memiliki kodrat bawaan yang lekat pada dirinya. Kita harus memberikan penghargaan kepada siswa, kepada anak ini, baik yang kurang maupun yang lebih lah, kita kasih penghargaan kepada anak didik kita. Terima kasih, Bu. Berarti kita kembali lagi ya kaitannya dengan menuntun tadi nggih Bu Titi nggih. Iya, Ibu. Dari sini masih ada tambahan? Mungkin dari Pak Rosikin. Kalau saya hampir sama seperti dengan Bu Titi, yaitu karena saya ini adalah seorang guru yang berada di pegunungan, berarti anak-anak itu perlu pendekatan kepada gurunya, yaitu kita memberikan penghargaan kepada setiap anak, walaupun itu anaknya anak yang
pintar, anak yang kurang, anak biasa gitu. Harus memberikan penghargaan agar anak dapat semangat untuk belajarnya gitu. Udah. Memberikan penghargaan nggih, Pak. Nggih. Memberikan apresiasi nggih. Apresiasi. Ya, memberikan apresiasi. Nah, di sini mengulik saya untuk memperdalam, memberikan penghargaan atau apresiasi ini untuk siapa, Pak? Selain maksudnya yang dimaksud diberikan apresiasi ini untuk semua anak apa untuk tertentu? Kalau saya berikan kepada semua anak gitu. Ya. Berarti tidak membedakan, nggih? Ya, tidak membedakan. Nah, di sini saya tarik kesimpulan bahwasanya dengan memberikan apresiasi kepada semua anak berarti kita menghargai adanya keberagaman minat atau bakat yang ada pada anak-anak. Jadi tidak mengkubu-kubukan. Seperti itu nggih, Pak Rozikin? Nggih, Bu. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Diskusi hari ini menambah wawasan kita semua bahwasanya yang dari tadi menuntun, kemudian menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pendidikan yang menghamba pada anak. Sebelum saya garis bawahi, adakah yang bisa menyimpulkan dari pertanyaan tadi? Rangkuman pertanyaan tadi. Adakah yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Monggo dipersilahkan. Dari modul 1 ini kita mengimplementasikan metode yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu tentang metode Among dalam pembelajaran, sehingga kita itu dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat mereka dengan cara yang menyenangkan, kemudian bisa memotivasi mereka dalam proses pembelajarannya, kemudian dapat menciptakan suasana merdeka belajar yang sekarang digaung-gaungkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anida. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, saya tarik kesimpulannya bahwasanya sesuai pemikiran KHD di sini ada semboyannya yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Seperti itu nggih. Di depan kita sebagai role model memberi contoh, kemudian di tengah kita memberikan semangat, dan di belakang kita sebagai guru memberikan motivasi atau dorongan agar anak-anak dan peserta didik kita berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, mencapai cita-citanya dengan selamat dan bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Inggih, Bu. Terima kasih. Nah, yang saya harapkan di kelas kita utamanya di kelas 104 ini juga kita nantinya menerapkan atau mengimplementasikan filosofi KHD yang di sini saya selalu memberikan motivasi bahwa bersama kita bisa dengan A3 ya Bu, BI SAAA, bersama ikhlas, asah, asih, dan asuh. Insya Allah kita sampai nanti di selesai modul, sampai di 6 bulan ke depan, semoga selalu dilancarkan kegiatan kita, nggih. Amin, amin. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Di sesi selanjutnya kita akan berefleksi setelah kita diskusi, refleksi dari akhir materi kita ini. Saya tambahkan di slide selanjutnya. Nah,
Ada pertanyaan, sebentar. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti dan mempelajari modul 1 ini, 1.1 utamanya? Silahkan dituliskan di stick note di jambet yang lembar keempat. Pertanyaan keduanya adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan atau implementasikan setelah mempelajari modul ini di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu. Bu, mohon izin bisa dikirimkan linknya kembali.
Ping jambetnya, Bu. Ya. Yang sudah rapi jangan digeser nggih Bapak Ibu. Mungkin untuk yang pertanyaan 1 cukup, silahkan untuk meninggalkan pesan atau tulisan jejak di pertanyaan 2 Bapak Ibu. Pak Iwan, menjadi terbakar semangat untuk melaksanakan aktivitas yang baru. Mohon maaf Ibu, izinkan linknya kembali Ibu. Benarkah Pak Iwan? Semoga saja benar ini, ya, semangat, tetap semangat. Menyala Pak Iwan, menyala. Oke, terima kasih Bapak Ibu, cukup. Terima kasih Bapak Ibu kebersamaannya hari ini luar biasa, membersamai CGP hebat dari Pasuruan, saya merasa bangga. Bapak Ibu telah berbagi praktik baik, saling mengisi, saling menginspirasi, dan kemudian nantinya mengimbas atau mengimplementasikan di lingkungan sekolah kita masing-masing, nggih. Terima kasih kebersamaannya hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan saya, karena saya hanya manusia biasa, selebihnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin kita ini berakhir lebih lambat karena tadi ada kesalahan teknis, nggih. Dan ini azan sudah berkumandang. Kita tutup di sesi ini, nggih, Bapak Ibu. Tetap semangat. Ya Bu, terima kasih. Tetap semangat. Mohon izin mengingatkan untuk besok kita di
ruang kolaborasi bersama instruktur nggih Bapak Ibu. Nggih Bu, siap. Masuk link melalui LMS nanti biar ada koneksi langsung ke PMM karena LMS kita model baru ini, saya juga masih baru di LMS PMM ini. Kemudian mohon hadir sebelum 15 menit sebelum Jimit, usahakan nggih. Jam berapa Ibu? Mohon maaf. Monggo kita sepakati jam berapa. Oh, tapi ini ketentuannya insya Allah dari instruktur, Pak. Hasil hanya memfasilitasi. Nanti silahkan on kamera Bu, sebagai dokumentasi. Monggo bisa dibantu untuk foto. Siap, saya bantu Bu. Ya, nanti dikirim di anu ya Bu. Siap. Posenya bagaimana? Monggo. Pose tapi berusaha Pose yang bahagia. Ikut. Siapa ini yang foto? Saya Ibu. Oke, terima kasih. 1, 2, senyum. Ganti. Sebentar. Dikirim di WA saja Bu. Sekali lagi mohon maaf, mohon SMS-nya dibuka nggih. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ning. Sama-sama Bu.